Pernahkah kita berjalan-jalan di kota atau desa dan melihat tumpukan sampah berserakan di mana-mana? Ironisnya, meskipun kita sering mengeluhkan kondisi ini, banyak dari kita yang masih abai dalam menjaga kebersihan lingkungan. Lantas, apakah ini hanyalah masalah sistem, atau justru cerminan kebiasaan masyarakat yang enggan berubah? Oleh karena itu, kami dari kelompok D akan mempresentasikan materi inovasi dan tantangan pengelolaan limbah padat di skala global. Pada kesempatan kali ini, kami membawakan 4 topik bahasan utama. Sekarang, saya Irena akan menjelaskan terkait krisis pengelolaan limbah padat di kota metropolitan dengan kepadatan tinggi. Berikut ini adalah kondisi dari kota M. Oleh karena itu, muncullah masalah bagaimana kita mengelola sampah tersebut. Solusinya adalah waste to energy dengan bantuan sistem filter yang diantaranya ada backhouse filter, selective catalytic reduction atau SCR, dan wet scrubber. Untuk meningkatkan efisiensi operasional, maka penggunaan transfer station itu menjadi penting. Gimana cara kita tahu kita tuh sebenarnya perlu atau tidak menggunakan transfer station? Nah, kita bisa lihat dengan bantuan grafik berikut ini. Jadi, di sini kita bisa lihat kalau misalnya semakin jauh jarak dari tempat produksi ke tempat pembuangan akhir, maka ada baiknya untuk menggunakan transfer station. Jadi kita bisa lihat dari grafik bantu ini. Nah, gimana kondisinya kalau di kota M ini? Tentunya karena kota M ini padat penduduk dan juga sampahnya yang sangat banyak, ini juga menjadi salah satu faktor perhitungan kita apakah kita menggunakan transfer station atau enggak. Jadi kita perlu tahu dulu nih transfer station ini sendiri itu apa. Transfer station ini itu merupakan tempat sementara untuk pembuangan sampah sebelum dikirim ke tempat pembuangan akhir, di mana kendaraan pengumpul sampah ini akan membuang muatannya untuk kemudian dimuat di kendaraan yang lebih besar. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan waste to energy itu sendiri. Jadi apa sih waste to energy? Di sini tuh terdapat proses pembakaran sampah dalam ruang insinerator sehingga menghasilkan produk utama dan juga produk samping. Apa sih produk utamanya? Produk utamanya adalah energi listrik, namanya juga waste to energy, makanya akan menghasilkan energi. Nah, produk sampingnya adalah gas buang hasil pembakaran. Gas buang hasil pembakaran inilah yang harus kita proses lagi, harus kita olah lagi agar tidak bersifat toksik pada lingkungan. Oke, jadi sekarang kita mulai pada penjelasan dari masing-masing filter. Dimulai dari backhouse filter. Jadi sebenarnya backhouse filter ini tuh merupakan penyaringan berbasis kantong kain yang dapat menangkap partikulat halus, contohnya seperti PM10 dan PM2.5. Apa sih materialnya? Material yang digunakan dalam backhouse filter kali ini adalah politetrafluoroetan. Nah, backhouse filter ini menggunakan dua prinsip. Yang pertama, surface filtration, dan juga yang kedua, pulse jet cleaning. Selanjutnya, kita lanjut ke wet scrubber. Jadi wet scrubber ini merupakan teknologi pengendalian emisi yang menggunakan cairan, umumnya menggunakan air, tapi juga bisa menggunakan bahan kimia, tergantung dari jenis polutannya. Ada beberapa tahapan dalam penangkapan partikel polutan ini. Yang pertama impaction, kedua diffusion, ketiga adalah direct interception, yang terakhir electrostatic attraction. Nah, jadi tujuan dari wet scrubber ini apa sih? Biasanya digunakan untuk penurunan kadar gas asam, contohnya seperti SO2, HCl, dan NOx. Nah, pengelolaan limbah cair ini dapat kita atasi dengan menggunakan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Nah, yang terakhir itu kita pakai SCR kan. Nah, SCR ini itu apa? SCR ini itu merupakan teknologi pengendalian emisi yang mampu menurunkan kadar NOx. Jadi ada alternatif lain. Kalau misalnya kita memang nggak mau ganti cairan scrubbingnya dengan bahan kimia yang cocok, maka kita bisa olah lagi dengan menggunakan katalis SCR. Oke, sekarang kita lanjut ke mekanisme pengolahan limbah. Jadi ada 3 mekanismenya. Yang pertama pengumpulan dan transportasi, kemudian yang kedua adalah pengolahan dan pemrosesan. Yang terakhir itu pembuangan residu. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan residu dari proses insinerasi waste to energy yang tadi. Ada bottom ash. Selanjutnya ada fly ash. Terus yang terakhir adalah emisi APC. Akhirnya itu kan dibuang ke landfill nih. Terus gimana dong? Kan awalnya dimintanya untuk mengatasi masalah landfill ini karena kapasitasnya yang terbatas. Nah, tapi tenang aja, yang dibuang ke landfillnya itu berkurang drastis, bisa mencapai 70-90% dibandingkan kita tanpa menggunakan waste to energy. Selanjutnya, kita akan membandingkan nih emisi hasil keluaran waste to energy dengan emisi kendaraan bermotor. Dengan adanya fasilitas waste to energy itu mampu menekan emisi partikulat hingga 99% dengan menggunakan backhouse filter yang tadi. Terus juga dapat menurunkan kadar NOx hingga 90% dengan menggunakan katalis SCR. Dan yang terakhir kita bisa mengurangi emisi SO2 dan juga gas asam lainnya hingga 95% dengan menggunakan wet scrubber. Jadi yang sebenarnya belum tersolve itu adalah CO dan CO2. Maka dari itu, kalau misalnya kita mau menyelesaikan masalah CO, kita tuh bisa menggunakan katalis berbasis mangan oksida. Nah, di sini tuh kami juga menghadirkan alternatif lain untuk pengelolaan sampah apabila tidak mau menggunakan waste to energy. Jadi di sini kami menghadirkan 4 alternatif. Yang pertama anaerobic digestion. Nah, alternatif yang kedua adalah mechanical biological treatment atau MBT. Nah,
Di sini sekedar informasi tambahan, kalau misalnya di Spanyol, dengan menggunakan metode MBT ini mampu memulihkan hingga 5% material daur ulang dari total sampah yang masuk. Oke, kita lanjut ke alternatif yang ketiga, yaitu refuse very fuel, atau kita bisa kenal dengan RDF. Nah, alternatif yang terakhir adalah composting. Jadi, gimana strategi sosialisasi waste to energy ke masyarakat? Kami menghadirkan 4 strategi. Yang pertama, transparansi informasi. Yang kedua adalah edukasi dan sosialisasi secara masif dan berkelanjutan. Terus yang ketiga, partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan, supaya mereka merasa dilibatkan. Nah, yang terakhir adalah sistem pemantauan lingkungan yang transparan dapat diakses oleh publik. Selanjutnya merupakan bioremediasi pada tambang emas yang meninggalkan limbah sianida. Proses bioremediasi secara in situ digolongkan menjadi 3 tahapan. Yang pertama merupakan lingkungan terkontaminasi. Pada tahapan ini terdapat berbagai polutan pada daerah tercemar dengan berbagai mikroorganisme yang mendampinginya. Yang kedua merupakan proses penambahan mikroorganisme. Pada tahapan ini, penambahan mikroorganisme bertujuan dalam mengurai kontaminan yang ada pada daerah tersebut. Yang ketiga merupakan proses bioaugmentasi, di mana pada tahapan ini lingkungan menjadi steril yang disebabkan oleh adanya penambahan mikroorganisme. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang mikroorganisme. Yang pertama merupakan pH. Pada pH 6 hingga 8,5 merupakan pH optimal bagi pertumbuhan mikroorganisme. Yang kedua merupakan suhu. Pada suhu 25 hingga 30 derajat Celcius merupakan suhu yang optimal bagi pertumbuhan mikroorganisme. Yang ketiga merupakan oksigen. Rasio oksigen berbanding lurus dengan laju penguraian sianida. Yang keempat merupakan ketersediaan nutrien. Ketersediaan nutrien bersifat sebagai penyokong pertumbuhan mikroba. Bioremediasi secara ex situ terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama merupakan pengidentifikasian karakter tanah. Pada tahapan ini akan dilakukan pengujian terhadap pH, kelembapan, keberadaan mikroba alami, serta kandungan organik alami yang terdapat dalam tanah, di mana hal ini bertujuan dalam menentukan jenis metode bioremediasi yang sesuai. Yang kedua merupakan penggalian tanah. Pada tahapan ini, tanah yang terkontaminan akan digali kemudian dipindahkan pada lokasi baru yang mana akan memperhitungkan faktor pH, suhu, serta oksigen yang ada dalamnya, di mana hal tersebut wajib dalam keadaan terkontrol. Yang ketiga merupakan tahap pemilihan metode. Pada tahapan ini tergolong menjadi 3 jenis metode bioremediasi secara ex situ. Yang pertama merupakan landforming. Pada tahapan ini dilakukan dengan cara meningkatkan laju aerasi serta penambahan nutrien. Yang kedua merupakan biofile. Pada tahapan ini dilakukan dengan cara penambahan terhadap oksigen, nutrien, serta mikroba secara spesifik yang bertujuan dalam mengurai kontaminan. Yang ketiga merupakan bioreaktor. Tanah terkontaminan akan diletakkan dalam suatu wadah di mana akan dilakukan pengontrolan terhadap pH, suhu, kelembapan, serta pasokan oksigen di dalamnya. Terdapat berbagai jenis mikroorganisme yang berperan dalam mengurai sianida. Yang pertama merupakan Pseudomonas putida, yang kedua merupakan bakteri rumen Megaspora elsdeni, yang ketiga merupakan Escherichia coli, yang keempat merupakan Thiobacillus thioparus. Pada grafik tersebut menunjukkan bahwa efektivitas Thiobacillus thioparus mencapai 50% dalam menguraikan sianida. Terdapat beberapa regulasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan sebelum mengembalikan lingkungan pasca tambang kepada masyarakat. Yang pertama yakni pengolahan air asam tambang. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara membuat drainase tambang serta melakukan penutupan terhadap air asam tambang. Yang kedua merupakan reklamasi daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menutup lubang-lubang bekas galian tambang serta melakukan pengalihfungsian lahan seperti membuat perkebunan ataupun pertanian. Yang ketiga merupakan pengolahan limbah tambang. Hal ini dapat dilakukan dengan netralisasi limbah ataupun dengan cara pemanfaatan serta penampungan limbah pada suatu daerah. Yang keempat merupakan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa tidak hanya perusahaan yang berperan andil dalam menjaga lingkungan pasca tambang, tetapi masyarakat juga berperan andil di dalamnya. Dalam hal ini dapat dilaksanakan masyarakat yang melakukan kegiatan reklamasi daerah seperti membangun perkebunan, pertanian, di mana perusahaan berperan dalam memberikan arahan, petunjuk, ataupun mendanai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya merupakan pemantauan dan pengolahan secara berkelanjutan. Dalam hal ini, perlu ditekankan adalah perusahaan melakukan pengawasan secara rutin dan terus-menerus, di mana hal ini bertujuan dalam memantau kondisi lingkungan pasca tambang. Nah, yang berikutnya ada pengelolaan biosolid dengan insinerasi untuk pembangkit listrik. Biosolid merupakan suatu sludge atau campuran padat cair dengan kadar kurang lebih 28,75% padatan dan sisanya air. Biosolid sendiri umumnya dihasilkan dari pengolahan air dari limbah perkotaan, misalnya limbah air rumah tangga ataupun industri kecil. Nah, apa komponen utama dari biosolid? Yang pertama ada organik dan non-organik. Yang organik itu mengandung karbohidrat, protein, dan lemak, sedangkan untuk yang non-organik mengandung logam mineral, logam berat, tanah, dan pasir. Nah, lalu ada klasifikasi biosolid. Biosolid itu dibagi menjadi 2, yaitu biosolid A dan biosolid B. Untuk biosolid A, itu merupakan biosolid yang diproses secara menyeluruh untuk mematikan seluruh patogen. Sedangkan biosolid B adalah biosolid yang tidak
diproses secara intensif, seperti biosolid A, sehingga masih mengandung patogen. Nah, lalu efisiensi biosolid dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Biosolid mampu menghasilkan energi sebesar 6.500 hingga 9.500 British Thermal Unit per pound mass untuk setiap basis kering 2,3 kWh per pound mass, yang setara dengan batu bara kualitas rendah. Namun, dibandingkan dengan bahan bakar fosil yang mampu menghasilkan energi sebesar 18.000 hingga 21.600 British Thermal Unit per pound mass, maka biosolid dianggap kurang efisien untuk dijadikan sebagai sumber energi untuk membangkit listrik. Nah, lalu apa dampak dari biosolid bagi lingkungan? Biosolid dianggap sebagai alternatif yang ramah lingkungan karena dianggap bersih, terbarukan, berlanjut, dan dapat diprogram dengan pertumbuhan yang signifikan. Namun, gas yang dihasilkan dari pembakaran biosolid, terutama jika tidak dikelola dengan baik, dapat berdampak besar pada lingkungan. Selama proses insinerasi, gas-gas seperti karbon dioksida, nitrogen oksida, sulfur dioksida, dan partikulat halus dapat dilepaskan ke atmosfer. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi emisi gas dari biosolid ini? Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bisa menggunakan wet scrubber, backhouse filter, dan juga electrostatic precipitator. Nah, lalu apa sih itu insinerasi gitu ya? Nah, insinerasi adalah proses pembakaran limbah untuk mengurangi volume limbah dan menghasilkan energi terbarukan yang dapat menggantikan sumber energi fosil. Pemanfaatan insinerasi biosolid adalah untuk pembangkit listrik atau pemanas yang dapat meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi jejak karbon. Nah, di Jepang dan Jerman sendiri itu contoh negara yang banyak menggunakan insinerator untuk mengurangi sampah gitu ya. Nah, jadi cara proses kerjanya itu sampah yang dikumpulkan itu dibakar hingga kering sampai berbentuk semacam bubuk abu, lalu dimanfaatkan kembali untuk berbagai hal, misalnya untuk bahan pengisi tanah, campuran material, ataupun pupuk. Nah, apa potensi biosolid dalam industri konstruksi atau manufaktur? Yang pertama, abu yang dihasilkan dari biosolid itu bisa digunakan untuk bahan tambahan, beton, dan aspal. Nah, abu yang kaya akan silika dan alumina itu membantu untuk membentuk geopolimer yang menjadi material penguat dan ramah lingkungan. Pengolahan limbah pasca bencana sangat penting untuk mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. Setelah terjadinya bencana seperti gempa bumi, tsunami, atau erupsi gunung berapi, jenis limbah yang dihasilkan sangat bervariasi, mulai dari limbah rumah tangga, medis, hingga limbah berbahaya. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan penilaian dan identifikasi terhadap jenis-jenis limbah yang ada di area bencana. Hal ini penting untuk menentukan penanganan yang tepat. Misalnya, limbah medis harus segera dipisahkan dan dibuang dengan prosedur yang aman agar tidak menyebarkan penyakit. Setiap bencana, seperti gempa bumi, tsunami, atau letusan gunung berapi akan menghasilkan berbagai macam limbah dan setiap jenis limbah ini akan memerlukan penanganan yang berbeda. Limbah pasca bencana ini umumnya dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu limbah organik, seperti makanan atau tanaman yang rusak, limbah anorganik seperti plastik, kaca, atau logam, material bangunan seperti puing-puing bangunan, beton, atau kayu, limbah berbahaya yang termasuk bahan kimia berbahaya, limbah medis tercemar darah, dan limbah elektronik yang mengandung bahan beracun. Limbah berbahaya ini sangat penting untuk dipisahkan dengan cermat. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah ini akan mencemari tanah, air, dan udara, yang mampu untuk merusak ekosistem dan membahayakan kesehatan manusia. Misalnya bahan kimia dari limbah elektronik atau bahan berbahaya lainnya yang harus diproses dengan hati-hati untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan. Untuk memisahkan limbah dengan efisien, teknologi ini akan sangat berperan. Salah satunya adalah teknologi pemisahan berbasis gambar, yang menggunakan sensor dan kamera untuk mendeteksi karakteristik visual limbah seperti warna, tekstur, atau bentuk. Dengan teknologi ini, limbah akan dapat dipisahkan secara otomatis dengan menggunakan mekanisme seperti udara terkompresi. Hal ini akan sangat berguna dalam situasi darurat setelah bencana, di mana waktu dan kecepatan penanganan ini akan sangat penting, di mana akan membuat menjadi lebih efisien. Teknologi ini akan membuat proses pemilahan limbah ini akan menjadi lebih cepat dan efisien, yang sangat dibutuhkan dalam kondisi yang penuh tekanan. Penggunaan teknologi pemisahan limbah berbasis gambar telah terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi pemilahan limbah di daerah bencana. Teknologi ini memisahkan limbah plastik dan material lainnya yang mengurangi beban pada tempat pembuangan air dan meningkatkan tingkat daur ulang, serta mengurangi potensi pencemaran lebih lanjut. Penerapan teknologi ini sangat relevan di Indonesia mengingat tantangan pengolahan limbah pasca bencana terutama di daerah terpencil. Nah, setelah limbah ini diproses, langkah berikutnya adalah pembuangan yang aman ke TPA atau pendauran ulang. Limbah medis dan berbahaya seperti limbah elektronik dan kimia harus dibuang dengan prosedur yang hati-hati, misalnya menggunakan insinerator untuk mencegah pencemaran lebih lanjut. Proses ini akan sangat penting untuk menjaga kualitas dari lingkungan. Selain itu, pemulihan lingkungan pasca bencana juga sangat penting. Salah satunya adalah rehabilitasi lahan. Penanaman vegetasi dapat mengurangi erosi tanah, memperbaiki kualitas tanah yang tercemar, dan mengurangi potensi bencana alam seperti banjir. Pemulihan vegetasi ini juga akan membantu memperbaiki kualitas udara dan menciptakan habitat alami bagi flora dan fauna.
Untuk memastikan pengelolaan limbah dan pemulihan lingkungan berjalan efektif, koordinasi antar pihak ini sangat diperlukan. Pemerintah, lembaga penanggulangan bencana, LSM, dan masyarakat harus bekerja sama untuk merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah yang tepat dengan kebijakan yang mendukung pengelolaan limbah dan pemulihan lingkungan secara efisiensi dan aman. Memilah limbah seperti logam dan beton dengan cepat setelah bencana adalah tantangan besar karena keterbatasan tenaga kerja dan alat berat. Untuk mengatasi masalah ini, teknologi otomatis dan semi-otomatis itu dapat digunakan seperti optical sorting dan magnetic separation, di mana optical sorting ini memanfaatkan sensor optik dan kamera untuk memisahkan limbah berdasarkan ciri visual seperti warna dan tekstur, yang memungkinkan pemisahan limbah logam dan beton lebih efisien tanpa memerlukan banyak tenaga kerja manual. Magnetic separation juga dapat digunakan untuk memisahkan logam ferrous seperti baja dan besi dengan lebih cepat dan aman. Namun, jika adanya keterbatasan alat berat itu menjadi masalah, penggunaan alat berat mini dan portable juga bisa menjadi solusinya, seperti crusher beton mini atau penghancur puing portable, yang sangat efektif untuk menghancurkan beton dan puing-puing lainnya menjadi material yang lebih kecil, yang kemudian dapat didaur ulang atau diproses lebih lanjut. Nah, alat ini juga lebih mudah untuk dipindahkan dan digunakan di area yang sulit dijangkau oleh alat besar. Mesin ini juga memiliki kapasitas pengolahan hingga 20 ton per jamnya. Nah, di samping teknologi dan alat berat, pemilihan manual juga masih bisa dilakukan, meski memakan waktu yang lebih lama. Dalam hal ini, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting, di mana masyarakat yang dilatih dapat berperan aktif dalam memisahkan limbah di tingkat rumah tangga, seperti logam dan beton. Nah, hal ini juga dapat dilakukan dengan kerjasama dengan industri daur ulang yang memiliki fasilitas dan teknologi pengelolaan limbah yang canggih dan juga sangat membantu sehingga bisa mempercepat proses daur ulang limbah, seperti logam atau beton. Nah, kolaborasi antara pemerintahan, masyarakat, dan sektor industri juga sangat penting untuk mempercepat pengelolaan limbah pasca bencana. Dengan dukungan infrastruktur pengelolaan limbah yang baik, maka pengelolaan limbah akan bisa menjadi lebih cepat dan efisien. Dalam pengelolaan limbah pasca bencana, insinerasi menjadi pilihan utama untuk menangani limbah berbahaya, seperti limbah medis yang memerlukan pembakaran pada suhu tinggi. Namun, kurangnya fasilitas pembakaran yang memadai di daerah bencana dapat diatasi dengan menggunakan insinerator portable. Insinerator portable ini bekerja dengan membakar limbah pada suhu sekitar 800 hingga 1200 derajat Celcius, yang dapat mengurangi volume limbah hingga 90% dan membakar patogen dalam limbah medis. Insinerator portable sangat efektif, terutama di daerah terisolasi atau sulit diakses setelah bencana. Beberapa model insinerator portable juga dilengkapi dengan sistem pemulihan energi yang memanfaatkan panas dari pembakaran untuk menghasilkan listrik atau energi panas yang dapat digunakan untuk kebutuhan lainnya, seperti mengoperasikan peralatan atau menyediakan pemanasan darurat. Ini akan memberikan manfaat tambahan bagi daerah yang kekurangan energi pasca bencana. Meskipun efektif, insinerator portable juga memiliki keterbatasan kapasitas dan memerlukan pasokan bahan bakar yang cukup besar. Oleh karena itu, penting untuk memastikan pasokan bahan bakar itu sudah cukup memadai. Nah, untuk meningkatkan efisiensi, penggunaan teknologi optical sorting juga bisa sangat membantu, di mana dengan menggunakan sensor optik, teknologi ini akan dapat memisahkan limbah berdasarkan warna dan tekstur, sehingga hanya limbah sesuai saja yang akan dibakar oleh insinerator. Hal ini akan membantu mengurangi beban pada insinerator dan memastikan bahwa hanya limbah yang tepat yang dibakar saja, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi pencemaran lebih lanjut. Cara melibatkan masyarakat dan organisasi kemanusiaan dalam manajemen limbah pasca bencana adalah yang pertama dengan memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan tentang jenis limbah, yaitu ada limbah organik, anorganik, berbahaya, dan cara memilahnya dengan yang benar. Yang kedua adalah kemitraan dengan organisasi kemanusiaan seperti PMI, Oxfam yang akan membantu menyediakan fasilitas pengolahan limbah. Yang ketiga adalah penyediaan pusat pengumpulan limbah di tingkat komunitas yang memungkinkan masyarakat untuk menyerahkan limbah untuk diproses lebih lanjut dengan penghargaan bagi orang yang berpartisipasi aktif.